Oke, sebelumnya Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Gimana kabarnya, sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Ini kelas 7A ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Safi, Sakti, sama Andika. Sakti sama Andika. Keterangannya? Sakti ya, sama Andika. Keterangannya sakit? Dari kapan? Hari ini atau sudah dari kemarin? Oke, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Sakti dan Andika lekas sehat dan bisa ikut belajar lagi bersama kita semua. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang atletik yang Bapak ambil, yaitu lari jarak pendek ya. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak tanya, di sini ada yang sudah pernah lari? Ada? Atau dari kecil sampai segede ini jalan terus nggak pernah lari? Pernah lari? Nah, berapa meter? 200 meter. Ada yang 100. Oke, di SD pernah belajar tentang lari jarak pendek? Ini kan kelas 7 ya, jadi untuk materi awal ini mungkin kalian sebelumnya sudah belajar di sekolah sebelumnya, yaitu di SD. Nah, untuk di SD ini ada yang pernah ikut lomba lari? Ada? Siapa? Siapa namanya? Ririn. Ririn pernah ikut lomba di lapangan Banyumas tingkat SD sekecamatan. Oke, kasih aplaus buat Ririn. Ya. Jadi sedikit banyak teman kalian itu sudah ada yang pernah ikut lomba. Nah, mungkin ini cangkupan lebih sempitnya. Kalau kita berbicara di lebih luasnya lagi di tingkat, ini kan Ririn tadi di tingkat kecamatan. Terus ada juga mungkin di tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional dan internasional. Nah, seperti atlet Indonesia itu juga contohnya Muhammad Zohri. Dia adalah pencatat waktu tercepat sementara ini untuk di cabang atletik se-Indonesia. Nah, di situ di penghargaan yang sudah didapat itu juga sudah lumayan banyak sekali. Jadi contohnya kita bisa ambil dari Muhammad Zohri tersebut, merupakan atlet nasional yang sudah mendapatkan banyak penghargaan dan membawa harum nama Indonesia. Pengen ya sama kayak Muhammad Zohri? Ya, nggak harus di atletik, mungkin kalian bisa kembangkan sesuai dengan potensi kalian masing-masing. Oke, langsung kita ke atletik. Jadi, apa itu lari jarak pendek? Nah, lari jarak pendek adalah cabang olahraga atletik yang mengutamakan kecepatan. Jadi, dari mulai awal sampai akhir gaspol ya, harus berlari secepat-cepatnya. Kemudian olahraga ini juga dikenal dengan nama sprint. Jadi untuk olahraganya bisa dikenal atau disebut lain dengan sprint. Untuk pelarinya disebut sebagai sprinter. Nah, dalam lari jarak pendek ini pelari harus menggabungkan kekuatan teknik dan kecepatan yang optimal untuk mencapai garis finish. Pemenang ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Jadi misalkan nih ya, kalian nanti suatu saat atau pas kita pengambilan nilai lari, misal satu kelompoknya lari sebanyak 3 orang maksimal, misal 3 orang 4 orang gitu.
Walaupun kalian nomor 1 di antara 4 orang ini, belum tentu kalian bisa nomor 1 di satu kelas, karena yang dihitung bukan nomor 1 2-nya, tapi nanti catatan waktu seperti itu. Nanti mungkin teknis pengambilan nilai kita kalau tidak di pertemuan selanjutnya seperti itu. Kemudian lari jarak pendek. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis gerak spesifik dan fungsional start, posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh, finish. Lari jarak pendek sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita juga dalam pembelajaran harus selalu mengembangkan yang namanya tadi di profil pelajar Pancasila. Tadi di awal kita sudah berdoa yang merupakan salah satu cerminan dari profil pelajar Pancasila. Nanti pun kita juga ada cerminan yang lain. Mungkin kita nanti akan ada diskusi, kalian juga bisa bergotong royong, kemudian pembelajaran mandiri juga yang merupakan salah satu dari cerminan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa sih manfaat lari bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Selain yang ada di depan sini? Ada? Ya, jadi ini contoh-contohnya. Yang pertama, lari juga bisa membakar kalori. Otomatis kalau kalian bergerak, kalian berlari, berolahraga, itu akan membakar kalori dalam tubuh kalian. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Ya, kalau siswa yang rajin olahraga pasti lebih semangat, entah itu dalam aktivitas sehari-hari ataupun di olahraga yang lain. Beda dengan yang nggak pernah atau jarang olahraga, bawaannya pasti males, ngantuk, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Oke, dalam lari jarak pendek ada 3 tahapan saat lari. Yang pertama ada start, kemudian sikap berlari, dan sikap saat memasuki garis finish. Nah, dari ketiga tahapan tersebut, ini merupakan fase yang berbeda. Jadi dalam start nanti kita menggunakan start apa, yang ada yang tahu? Start jongkok, betul. Nah, kemudian nanti sikap saat berlarinya seperti apa, kemudian sikap saat memasuki garis finish. Oke, selanjutnya kita ke start jongkok. Nah, di start jongkok ini ada 3 macam start. Yang pertama bisa dibaca siapa? Ferdi mungkin. Yang pertama apa tadi di sana? Atau ban start. Terus yang kedua start menengah atau medium start. Terus yang terakhir start panjang atau long start. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkan ketiga jenis start tersebut sesuai dengan minat kalian masing-masing. Kalian kira-kiranya cocoknya dengan start yang pendek, ban start atau short start, atau medium start, atau start panjang atau long start, seperti itu. Nah, di dalam start ini ada 3 aba-aba. Ini yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian, apalagi untuk Ririn ya. Ririn pernah dengar aba-aba seperti ini? Nah, saat mau melaksanakan start nanti ada yang namanya starter. Dia yang menyuarakan untuk aba-aba apa? Bersedia, siap, ya, itu bukan mulai ya. Kalau mungkin sebelumnya kalian di SD belajarnya bersedia, siap, mulai gitu ya. Jadi yang benar bersedia, siap, ya, itu. Kok pada lesu ya kayaknya ya. Oke, Bapak kasih ice breaking sedikit ya. Ini. Jadi nanti kalau misalkan Bapak bilang 1, kalian tepuk atas itu. Ya. Kalau Bapak bilang 2,
Itu. Kalau Bapak bilang 3, ya, jadi 2 maksimal di kiri atas. Kalau misalkan 3 berarti pindah ke kanan. 4. Kalau 5 bisa? Nanti sesuaikan dengan angka yang Bapak sebutkan. Oke, yuk berdiri dulu. Oke, siap? Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan. Boleh duduk lagi. Selanjutnya, sikap saat berlari. Oke, tadi belum Bapak jelaskan ya, untuk medium start, terus kemudian short start, medium start, dan long start. Jadi untuk setiap jenis ini berbeda dalam meletakkan kedua kakinya, ya. Kita ambil contoh yang pertama ada short start. Short start itu ujung kaki belakang itu masih sejajar, bisa kalian lihat untuk short start atau bun start, ujung kaki belakang sejajar dengan tumit bagian depan. Kemudian untuk medium start, lutut kaki belakang sejajar dengan ujung kaki bagian depan. Dan yang long start, lutut belakang sejajar dengan tumit bagian depan. Seperti itu. Nanti kita bisa praktekkan, bisa coba bersama-sama ya. Kemudian ini tadi sudah sikap saat berlari. Oke, untuk sikap saat berlari nanti kalian berlari menggunakan ujung kaki. Ujung kaki bagian mana? Ujung kaki bagian depan apa belakang? Depan ya. Kalau lari pakai ujung kaki bagian depan supaya kalian mendapatkan tolakan dalam berlari. Kemudian lutut ditekuk, selanjutnya posisi badan nanti yang benar condong ke depan ya, condong ke depan. Kemudian tangan diayun. Tangan diayun itu bergantian dengan langkah kaki. Kalau misalkan tangan di depan kanan, kaki yang di depan kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri. Jadi bergantian, jangan bareng kayak robot nanti kalau seperti ini ya. Jadi bergantian, yang depan kanan kiri seperti itu. Kemudian pandangan kemana? Pandangan ke depan, jangan toleh-toleh ya. Nanti kalian waktu lari mentang-mentang sudah di depan terus tengok-tengok belakangnya, nggak taunya dari sebelah kiri ada yang mendahului. Karena kalau kalian toleh-toleh itu akan sedikitnya mengurangi kecepatan kalian saat berlari. Oke. Selanjutnya sikap saat masuki garis finish. Nah, sikap saat memasuki garis finish ini nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama, bisa dengan cara berlari secepat-cepatnya, kemudian bisa dengan cara membusungkan dada dan menjatuhkan salah satu bahu. Artinya dicondongkan ke bawah seperti ini atau ke depan. Bukan di bahunya dilosorkan seperti ini ya, tapi cukup jatuhkan sedikit. Itu beberapa cara untuk saat kalian memasuki garis finish. Oke, selanjutnya Bapak akan tayangkan video pembelajaran saat untuk lari jarak pendek. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertuju pada tangan. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertujuan Kelihatan ya yang belakang? sehingga sikap seimbang dapat Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalian juga sudah tidak asing ya, atau ada apa yang ditanyakan tentang video tersebut? Oke, cukup. Baik, nanti kita akan berpindah ke lapangan untuk kalian mempraktekkan. Tadi sudah ada teknik start, sikap saat berlari, dan sikap saat memasuki garis finish. Nanti juga Bapak akan membagikan LKBD untuk kalian
yang tugas tersebut nanti bisa dikerjakan per kelompok. Jadi silakan kalian bersiap-siap ke lapangan, kemudian membawa pena ya untuk mengisi LKPD tersebut. Yuk, silakan. Oke, silakan ketua kelas untuk disiapkan barisannya. Siap. Siap. Silakan kembali ke tempat. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Masih semangat? Masih semangat? Oke, ini untuk kelas 7A. Hari ini sehat semua nggak? Sehat. Oke, kalau misalkan ada yang dalam kondisi kurang sehat atau kurang fit, bisa disampaikan ya, jangan dipaksakan. Nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran mungkin kalian ngerasa pusing atau seperti apa, bisa disampaikan ke Bapak ya. Oke, kita hari ini kita akan praktekkan untuk lari jarak pendek dari start, sikap lari dan sikap memasuki garis finish. Nanti bisa kalian praktekkan secara bersama-sama ya. Kemudian sebelumnya bisa pemanasan terlebih dahulu. Hari ini yang siap memimpin pemanasan angkat tangan ya. Ya, yuk depan. Nanti bawa bantu. Oke, seluruhnya siap, gerak, rentangkan tangan. Oke, kita mulai pemanasan terlebih dahulu ya, yang statis dan dilanjutkan ke dinamis. Yuk, pimpin pemanasan, hitung dari ujung secara bergantian, urutan ngitungnya ya, 1 kali 8. Yuk, dimulai dari tengok atas terlebih dahulu. Mulai, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bawah. 8. Oke, selanjutnya kaki dibuka lebar-lebarnya. Sudah? Oke, pegang pergelangan kaki. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita ke pemanasan yang dinamis. Tangannya di pinggang ya. Nanti kalau tadi hitungnya secara bergantian satu-satu. Kalau sekarang Bapak pengen semuanya bersuara bersama-sama, ikut ngitung, nggak ada yang diem. Paham? Oke, supaya semangat ngitungnya suaranya yang lantang. Anggukan kepala depan belakang, hitungan 2 kali 8, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terakhir ada bawa 3 kali fluid. Fluid pertama jogging di tempat, fluid kedua speed, fluid ketiga lompat setinggi-tingginya dan teriak sekencang-kencangnya ya. Bapak pengen suaranya kelas 7A yang semangat, paham? Yap. Jogging di tempat, gerak semua, relax dulu. Teriaknya apa ini? Dor, roar ya. Ada temannya yang minta teriakannya roar gitu ya. Ya, sweet. Oke, tepuk tangan semua. Kita baru stretching. Kita ke permainan terlebih dahulu ya, biar tambah semangat dulu. Ini kan barusan pemanasan untuk peregangan kalian. Selanjutnya kita akan lari dulu. Oke, bisa dilihat di depan kalian ini sudah Bapak buatkan, Bapak susun kun membentuk kotak ya. Jadi setelah ini kalian bisa berlari mengelilingi kun, buat satu barisan, satu banjar ke belakang. Nah, nanti di saat tengah-tengah kalian berlari, kalau misalkan Bapak sebutkan angka 4, artinya kalian berkumpul sebanyak 4 orang ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi sesuai dengan angka yang Bapak sebut. Angka itu tidak harus 4, mungkin bisa 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Paham? Catatan satu lagi, kalian berhenti, usahakan harus di dekat kun. Nggak boleh sembarangan berhenti di sela-sela tengah-tengah kun, itu nggak boleh. Harus di atas kun seperti ini. Maksud?
Oke, nanti pasti akan kebagian ada kedapatan siswa yang mungkin kelompoknya lebih dari angka yang Bapak sebutkan atau kurang. Nanti kita dapat hukumannya jumping jack sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bisa? Oke, dimulai dari barisan yang sini aja dulu. Yang lain nanti ngikutin. Yang perempuan aja dulu selesaikan, kemudian lanjut dengan yang putra. Lari ngelilingin ini. Ya, sudah siap ya, terus. Fokus. Terus. Enggak, kun yang terdekat. Ya, berhentinya di dekat. Di kun yang terdekat. 4. Stop. Oke, stop. Berapa orang? 3. Ini 4 benar. 4 ini kunnya mana? Ayo. 3 kurang. 2, 3. Ini 3 lagi. Yuk, yang kurang dari 4 atau lebih dari 4 jumping jack. Yuk, mulai. Cukup. Kembali lagi ke barisan. Nanti kalian akan bekerja kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Ya, untuk itu Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Bapak acak ya. Yang Bapak tunjuk hitungan 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke, coba perhatikan. Setelah ini kita akan mencoba praktekkan teknik start. Yang pertama teknik start dulu ya. Yang pertama, bersedia. Tangan membentuk huruf V. Diletakkan di depan, kaki yang paling depan. Siap? Nah, pada posisi siap tadi Bapak bilang untuk pinggul lebih tinggi dari kepala. Baru pas ya langsung lari. Itu untuk teknik apa yang namanya? Start ya. Oke, kita mulai. Yuk, ini ada 1, 2, 3. Jadi kita praktek 3 orang ya. Yang pertama Revan Afriliu, Sutri, ada di mana? Revan, Sutri, Rifki. Ya. Lakukan sepemahaman kalian dulu ya. Nanti kita ada forum diskusi, kita diskusikan benar salahnya. Bersedia? Siap? Siap? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, bersedia? Lutut masih menempel ya. Siap. Naik, pinggulnya naik. Ya. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mempraktekkan dan mencoba. Jadi, kalian kan tadi di sini Bapak suruh memperhatikan ya, dan untuk mengamati teman-teman kalian. Jadi sudah sesuai belum? Dan kira-kira sama nggak sih sama yang di video pembelajaran tadi Bapak tayangkan ke kalian? Nah, kalau misalkan sama, berarti sudah benar. Kalau misalkan ada yang kurang pas atau berbeda, kira-kira di sebelah mananya yang belum pas atau yang berbeda dengan video pembelajaran yang Bapak tayangkan? Nanti kalian tuliskan ya, nanti akan Bapak bagikan LKPD. Kalian tuliskan, kalian kerjakan. Ini tadi masih ingat kelompoknya? Masih ingat kelompoknya? Oke, langsung saja ya Bapak bagikan. Tadi Zara. Oke, silakan setelah ini kalian mencari tempat yang nyaman, boleh di tempat yang teduh ya. Berkumpul secara berkelompok, kemudian kalian bisa kerjakan. Di situ ada materi yang sudah Bapak tulis di situ. Silakan kalian isi dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan masih ingat ya,
Untuk tugas kelompok ini merupakan cerminan profil pelajar Pancasila untuk yang bergotong royong. Nah, kalian diminta untuk bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan waktu dan tempat mencari tempat yang nyaman untuk kalian masing-masing. Ya, betul. Ya, pinter nih. Ya, singkat aja, nggak usah terlalu lengkap. Secukupnya saja. Yang penting waktunya cuma 10 menit. Kenapa? Pak, ini bukan kesalahannya, tapi cara melakukan. Oh. Ya. Silakan dikembangkan dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, dimulai dari kelompoknya Abel dulu ya. Ya. Yang lainnya memperhatikan sebelah sini. Maju semua. Sambil duduk. Yuk, bisa dimulai. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andin Ramawati, Selvianti, Lisa Tri Aulia, Hoirun Najah, Habib Alfitaman, Abi Zaidan Al-Nafis. Yang pertama, kami akan membahas nama gerakan, yaitu star jongkok. Kesalahan yang bisa terjadi atau hambatan. Tangan di depan garis star. Tangan tidak membentuk huruf V. Nomor 2, nama gerakan. Sikap saat berlari. Kesalahan yang bisa terjadi atau hambatan. Memakai sepatu yang salah, melangkah terlalu jauh, kurang minum air, tidak pemanasan. Yang ketiga, nama gerakan. Sikap saat memasuki garis finish. Kesalahan yang bisa terjadi atau hambatan. Tubuh terlalu kaku, menengok ke arah lawan, memperlambat kecepatan, tidak menyondongkan badan ke depan. Oke. Silakan ditawarkan, mungkin ada yang tanya. Ada yang bertanya? Cukup. Jelas semua? Oke, silakan ditutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Bapak sedikit koreksi apa yang tadi sudah kalian presentasikan. Terima kasih, luar biasa kreatif pengamatan dan analisa kalian yang tadi sudah sesuai dengan materi apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam kelas. Ya. Kemudian tadi Bapak agak sedikit fokus ke kesalahan yang sering terjadi saat yang kalian presentasikan tadi di bagian kesalahan memilih sepatu. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompoknya Andin sama kelompoknya siapa ya? Ada 2 kelompok kalau nggak salah yang kesalahan memilih sepatu. Nah, itu memang betul. Jadi apa yang dipakai untuk berlari, khususnya lari jarak pendek ini, memang sepatu yang dipakai berbeda dengan sepatu yang kalian pakai seperti ini, ataupun sepatu olahraga biasanya. Ya, jadi untuk lari sepatunya khusus. Di ujung-ujungnya itu memiliki seperti gigi ya, bergerigi. Jadi itu supaya apa? Supaya tidak mudah terpeleset. Betul, Arga. Itu. Nah, sekarang kita cooling down sebentar, kemudian selesai cooling down refleksi ini, terus kemudian tutup doa dan kita kembali lagi ke kelas. Yuk, sekarang kita akan cooling down terlebih dahulu setelah kalian tadi sudah lari-lari, kemudian di games tadi seru-seruan, dan terakhir lari jarak pendek masing-masing ya. Sekarang kita cooling down. Saya minta sekarang sekarang pegang pundak temennya yang depan ya. Sekarang sudah dipegang? Sudah? Pukul. Karat. Terus pijit. Sekarang
balik kanan. Gantian. Pukul. Perhatikan ya, nih cuaca sudah mau hujan, kita lebih singkat lagi. Ya, untuk materi hari ini tadi terima kasih. Yang pertama, Bapak ulang lagi. Ya, lari ini tadi kita sudah lari jarak pendek. Kemudian lari yang sudah kalian praktekkan tadi lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Nah, ada 3 start jongkok. Yang pertama tadi ada short start, ada medium start, dan ada long start. Start pendek, menengah, dan jauh. Itu semuanya macam-macam teknik dari start jongkok. Di dalam start jongkok tadi ada aba-aba yang memiliki fase atau gerakan tubuh yang berbeda-beda. Bersedia. Nah, dalam posisi bersedia tadi masih banyak yang bahunya terlalu rapat. Jadi bahu itu sedikit dibuka untuk memudahkan langkah kaki kalian untuk lari nantinya. Siap? Nah, waktu siap, benar. Pinggul masih terlalu rendah tadi banyak. Nah, untuk seterusnya pinggul lebih tinggi. Dan ya, bersedia, siap, ya. Nah, setelah siap itu langsung berlari. Menggunakan kaki atau tolakan kaki yang ada di belakang itu untuk memberikan tolakan ke depan. Kemudian sikap saat berlari. Tadi ada nggak yang larinya sambil ketawa? Ada nggak yang larinya sambil joget? Ada. Kemudian badannya juga banyak yang belum condong ke depan. Terus yang terakhir, sikap saat memasuki garis finish. Sikap saat memasuki garis finish tadi udah mau mendekati garis finish malah mengurangi kecepatan, memperlambat, betul Humaira tadi. Jadi yang benar adalah terus berlari tanpa mengurangi kecepatan. Bayangkan, kalian sudah lari dari ujung, ini ya, lari 100 meter. Udah lari ngebut, capek-capek, sampai giliran belum sampai finish, nyantai. Eman-eman nggak lari yang tadi? Eman-eman kan waktunya? Ya, sayang waktunya. Kalian tadi sudah berusaha keras, giliran tinggal sampai finishnya, kalian malah mengurangi kecepatan. Jadi, jangan pernah mengurangi kecepatan sampai melewati garis finish. Karena yang dicatat waktu berhenti itu setelah melewati garis finish atau mencapai garis finish, seperti itu. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Paham? Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang pencaksilat. Ya, jadi disiapkan fisiknya. Cukup? Silakan Ferdi pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Ya, pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Dan ya, Bapak cukupkan, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.